Oke, kita mulai ya. Aku coba dengan pertanyaan, pernah gak sih lagi scroll TikTok, tiba-tiba ngerasa hidup orang lain tuh keren banget. Sementara hidup kita ya cuman rebahan, overthinking, sambil mikir, aku siapa sih sebenarnya? Dan ya, aku juga pernah. Dan jujur aja, aku sempat ngerasa jadi orang yang gagal hanya karena gak bisa seproduktif itu, seaktif itu, bahkan sesempurna itu. Tapi ternyata yang aku butuhin bukan validasi orang lain, tapi satu hal yang simple dan sulit banget, yaitu kenali diri aku sendiri. Apa itu sih self-concept atau mengenal diri sendiri? Di perkuliahan estetika humanisme, aku belajar kalau self-concept itu kayak filter kamera. Bukan soal apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. 3 bagian penting dari self-concept. Yang pertama adalah self-image. Aku sih ngelihat diri aku kayak gimana sih, kadang merasa cukup atau bahkan kadang ngerasa useless. Yang kedua, self-esteem. Seberapa aku menghargai diri aku sendiri. Kadang satu komentar bisa bikin aku ngerasa gak layak. Yang ketiga, ideal self. Versi aku yang ideal tuh kayak gimana sih? Tapi itu versi aku ya, atau versi yang dipaksakan oleh dunia. Dan ya, saat ketiganya gak selaras, itu bisa ngerusak kepala dan hati. Waktu self-concept merusak mental. Kapan sih? Aku pernah ada di titik bangun tidur rasanya berat. Lihat cermin, langsung pengennya tidur lagi. Karena aku gak suka sama orang yang aku lihat di sana. Aku terlalu keras sama diri sendiri. Gagal sedikit, langsung nyalahin diri. Teman sukses, langsung merasa kalah. Di medsos cuma senyum-senyum doang, tapi nyatanya di dunia nyata itu kosong. Dan ternyata aku gak sendiri. Banyak teman yang cerita hal serupa. Gen Z ini banyak banget yang struggling, ya gak sih? Kita dihadapkan sama standar yang tinggi dari semua arah, contohnya sekolah, keluarga, society, bahkan di internet. Tapi ternyata akar dari semua ini ada di satu titik, yaitu self-concept yang lemah. Aku gak tahu siapa aku, jadi aku gampang goyah. Dan itu bikin mental breakdown makin sering terjadi. Penyembuhan mulai dari penerimaan. Gimana sih caranya? Di titik itu, aku mulai belajar pelan-pelan. Aku buka ulang modul kuliah, aku baca ulang teori Carl Rogers, Maslow, dan aku mulai mengerti. Menyembuhkan mental itu bukan tentang ngelupain luka, tapi ngajak luka itu ngobrol. 3 hal yang mulai aku coba. Yang pertama yaitu self-awareness. Nanya ke diri sendiri, kenapa aku sering marah? Kenapa aku kok ngerasa selalu gak cukup? Ternyata bukan karena aku jelek, tapi karena aku gak jujur sama rasa capek aku yang aku punya. Yang kedua, self-acceptance. Aku pelan-pelan berdamai, gak semua harus sempurna. Gak semuanya itu harus orang suka. Dan itu gak apa-apa. Yang ketiga, self-actualization. Aku mulai suka nulis lagi nih, mulai bikin video ini, mulai melakukan hal kecil yang bikin aku ngerasa seperti hidup. Estetika itu jujur sama diri sendiri. Kata dosen aku sih ya, estetika itu bukan cuma tentang yang cantik atau suatu hal yang indah, tapi tentang kejujuran eksistensial, keindahan yang muncul saat kita jujur sama diri sendiri.
Di mata estetika humanisme, manusia itu indah bukan karena dia sempurna, tapi karena dia utuh, karena dia ngerti siapa dirinya. Dan buatku, itu lebih powerful dari sekedar glow up atau bahkan viral. Semuanya itu gak harus sempurna ya. Kalau kamu lagi ngerasa kamu gak baik-baik aja, gak perlu buru-buru untuk sembuh. Gak harus selalu kita itu kuat. Kamu cuma perlu satu hal. Kenal, peluk dirimu sendiri. Karena ternyata kita gak harus sempurna buat berharga. Kita cuma perlu jujur dan hadir untuk diri kita sendiri. Terima kasih udah mau dengerin aku. Semoga kamu juga pelan-pelan bisa sembuh dari dunia, dari orang lain. Tapi yang paling penting adalah dari diri kamu sendiri. Sampai ketemu lagi.